Sosok pengantin wanita yang memakai gaun putih bersih mengingatkan kita akan kudusnya pernikahan. Di hadapan Allah, kedua mempelai berjanji untuk saling setia dan menjaga kekudusan pernikahan mereka seumur hidup. Betapa sukacitanya sang suami ketika menyongsong istrinya yang tidak bercela, yang terus menjaga kekudusan dirinya. Pernikahan adalah relasi dua orang yang telah dipersatukan Allah. I and thou, hanya aku dan engkau. Tidak boleh ada apapun atau siapapun yang boleh memisahkannya. Namun dalam realita hidup yang penuh kesibukan dan daya tarik media pada zaman sekarang ini, godaan perzinahan mengintai kita, menyusupi pikiran kita lewat berbagai konten yang kita konsumsi. Bagaimana kita dapat menjaga kekudusan hidup pernikahan? Selamat bergabung kembali dalam acara Matcha Latte, Mother's Chat on Life and Theology, sebuah talk show yang membahas berbagai topik kehidupan kaum wanita berdasarkan apa kata Alkitab. Dalam episode kali ini, pernikahan yang tak ternoda. Bersama saya, Patricia. Kali ini kita sudah ditemani kembali oleh narasumber kita, Vikaris Vera, dan juga seorang guest, yaitu Ibu Rachel. Saudara, semakin sering kita temui seorang dari salah satu pasangan itu tidak setia atau tren yang terjadi di kota-kota besar, bahkan di Indonesia juga, yaitu premarital sex dianggap semakin wajar. Dan yang tidak bisa dielakkan juga, kita terpapar dengan budaya pornografi di sekitar kita. Terutama di zaman internet saat ini, banyak sekali konten yang berbau pornografi yang bahkan tidak bisa kita kontrol. Misalnya kita buka situs, tiba-tiba muncul iklan yang berbau pornografi. Nah, di tengah zaman seperti ini, apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kekudusan pernikahan? Kita akan bahas dalam bincang-bincang kali ini. Kita tanya Ibu Rachel terlebih dahulu. Ibu Rachel sudah berapa lama ya menikah ya? Akan masuk ke 6 tahun ya. Selama 6 tahun pernikahan, pernah mengalami kesulitan nggak dalam menjaga kekudusan pernikahan? Sejujurnya ya, ada merasakan kesulitan. Saya besar dan lahir di Manado. Sedangkan suami saya itu, dia sudah lama tinggal di Jepang gitu. Di mana orang Jepang itu tidak masalah gitu dengan pornografi atau dengan kehidupan dunia malam begitu. Jadi untuk saya sendiri itu adalah sebuah tantangan. Orang Jepang itu kan ada nomikai. Dan nomikai itu biasanya mereka tidak hanya ke restoran dan makan, minum dan ngobrol-ngobrol, tidak hanya seperti itu, tapi setelah itu mereka masih ada second round. Itu sangat menantang diri saya untuk sebagai istri untuk meyakinkan dia di saat itu. Oke, dari Ibu Rachel merasakan tantangan dari budaya sekitar begitu ya. Langkah apa saja yang sudah dilakukan bersama suami untuk menjaga kekudusan pernikahan? Biasanya di saat kami bertengkar atau ada pendapat kami yang berbeda begitu, di saat itu kami sangat susah untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat kami praktekkan langsung seperti itu. Meskipun kami sebelum menikah kami telah mengikuti premarital counseling. Nah, meskipun kami sudah mendapatkan dasar-dasar dari situ untuk bagaimana berkomunikasi satu sama lain dengan pasangan, tetapi kami begitu banyak kendala. Di situ saya sangat berjuang begitu. Saya sangat berjuang untuk komunikasi dengan maksud ini, tetapi suami saya karena dia menekankan juga pemikirannya tentang budaya Jepang itu, karena mereka kayak tidak bisa menghindari begitu. Contohlah nomikai itu. Akhirnya kami mengalami pergumulan dan tidak ada solusinya. Kami hanya bisa menelpon orang tua kami. Maksudnya orang tua dari suami. Karena mereka paling sering untuk memberikan teguran kepada kami, apa yang ditulis di Alkitab, karena kami belum memiliki gereja yang tetap saat itu. Belum ada tempat untuk berpijak begitu. Jadi kami kayak tidak dapat
mendapatkan penggembalaan yang baik di saat itu, di saat sedang bergejolaknya perasaan itu, tapi ya seperti itu. Kalau sekarang sudah ada tempat berpijak. Ya sekarang ya karena saya saat ini bertumbuh bersama di gereja ini, jadi saya merasakan lebih aman. Tadi kan juga sudah di-sharingkan dengan kehidupan di Jepang ini yang terpapar dengan budaya pornografi, juga ada budaya misalnya tadi nomikai. Di tengah kesulitannya itu mungkin nggak menjaga pernikahan tetap kudus? Sangat susah ya. Namun di situ saya berusaha begitu. Yang saya bisa lakukan cuman berusaha begitu. Karena dan waktu itu masih memikirkan usaha itu dengan diri saya sendiri. Saya tidak pernah memikirkan Tuhan untuk turun tangan, untuk ikut campur di dalam kehidupan pernikahan saya di saat itu. Jadi saya hanya berusaha dengan kemampuan diri sendiri dan akhirnya tidak ada hasilnya sama sekali. Kita beralih ke Vikaris Vera, bisa jelaskan terlebih dahulu kenapa begitu pentingnya kita menjaga kekudusan pernikahan? Kita bisa lihat dari Alkitab, dari kitab Kejadian di pasal 2, Tuhan sendiri yang memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Dan itu satu laki-laki dan satu perempuan. Itu sudah sangat jelas sekali disebutkan di Alkitab. Jadi ya, apa yang dibilang di Alkitab itu yang kita lakukan. Lalu yang kedua, dalam pernikahan itu sendiri ada yang namanya perjanjian. Saudara, ketika pemberkatan nikah itu bukan suatu ritual bagus-bagusan gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar melakukan pernikahan Kristen, kita harus tahu pemberkatan nikah itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kita harus anggap serius itu. Dan apa yang kita lakukan ketika pemberkatan nikah? Ada perjanjian baik antara suami dan istri. Sama seperti ketika Allah pun memilih bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan kemudian Tuhan di situ memberikan perjanjian kepada bangsa Israel. Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi milikku. Itu kan ada perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Dan itu nggak boleh dilanggar. Begitu Israel menyembah Allah yang lain, begitu Israel tidak menjadikan Tuhan ini sebagai Tuhan mereka, ya akan ada konsekuensinya, ada hukumannya gitu. Begitu juga dengan pernikahan. Relasi antara suami dan istri itu tidak boleh dilanggar. Begitu itu dilanggar, pasti akan ada konsekuensinya. Dan konsekuensi yang paling terakhir adalah apa? Ya, rumah tangga itu hancur. Tidak bisa lagi menjadi suami dan istri, karena salah satu melanggarnya. Sebelum rumah tangga itu pecah, ya, konsekuensi-konsekuensi yang lain itu pun sudah ada. Misalnya, ya tidak bisa lagi berkomunikasi, tidak bisa lagi mengasihi dengan sepenuh hati, dan sampai berujung kepada perpisahan. Kemudian ya pasti anak-anak pun akan terpengaruh. Perkembangannya, pertumbuhan anak-anak itu, karakternya itu pasti akan terpengaruh dari itu semua. Segitu seriusnya ya menjaga kekudusan pernikahan ini ya. Kalau tentang perzinahan itu sendiri, dari tahap mana itu didefinisikan sebagai perzinahan? Apa yang Alkitab bilang? Kita coba baca Matius 5, Matius pasal 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang bilangnya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi, perzinahan itu bukan hanya sekedar sentuhan fisik, seperti yang tadi Ibu Rachel bilang ya, bukan hanya sekedar kontak fisik. Jadi semuanya, jadi bahkan pikiran kita ketika kita sudah memikirkan atau berangan-angan atau ketika kita sudah berfantasi seksual, itu namanya perzinahan. Saya mau tanya, seandainya ini tidak terjadi di dalam fisik ataupun di dalam keadaan sadar, tetapi kita mimpi akan mantan kita gitu, itu gimana itu? Apakah itu termasuk di dalam perzinahan? Kita memang tidak bisa langsung menjudge, oh kamu berdosa loh, karena kamu bermimpi tentang orang yang bukan pasangan kamu. Tapi yang perlu orang tersebut pertanyakan ya, kenapa saya bisa mimpi seperti ini? Apakah misalnya buka-buka sosmed, ketemu mantannya di situ, terus habis itu timbul memori-memori masa lalu. Nah, itu bisa saja. Tapi itu sudah menjadi warning. Ketika timbul memori masa lalu, kita harus langsung cepat-cepat ingat, saya sudah menikah, saya sudah punya keluarga, ini orang bukan pasangan saya. Sudah, jangan diteruskan. Kita harus tahu sendiri ya kekuatan. Saya terus aja membiarkan memori itu muncul, habis itu emosi saya terikut. Saya tidak mengontrol emosi misalnya. Nah, akhirnya kebawa dalam mimpi. Apalagi kalau mimpinya udah sampai berkali-kali gitu ya. Nah, itu patut dipertanyakan. Bukan mimpi itu sendiri yang berdosa,
Tapi bagaimana kita itu tidak mengontrol diri ketika kita sadar. Kita ketemu case ya orang-orang yang kecanduan pornografi begitu, mereka tidak bisa kontrol itu, mereka pengen lepas pun tidak bisa lepas. Kalau seperti itu bagaimana ya, apa mereka tidak bisa ditolong begitu? Ketika orang itu mengalami pertobatan, Roh Kudus pun akan menguduskan hidupnya. Jadi kalau bertobat dia pasti bisa lepas dari pornografi begitu ya, Vikaris Vera? Kalau itu pertobatan yang sejati pasti bisa. Pasti bisa. Yang sejati maksudnya bagaimana ya? Jika orang itu sungguh-sungguh bertobat dan bukan dengan sekedar menyesal, menangisi, terus habis itu tidak ada tidak ada rasa jijik dengan dosa itu gitu ya. Cuman sekedar nangis pada saat itu, tapi terus menikmatinya lagi. Nah, itu tidak sejati ya. Tapi pertobatan yang sejati itu kita benar-benar mulai saat ini arah hidup kita berubah. Saya akan melihat Tuhan. Tuhan pun memberikan anugerahnya untuk menguduskan hidupnya. Oke, berarti kalau sungguh-sungguh bertobat, pasti Tuhan tolong untuk bisa lepas dari pornografi begitu ya. Apakah kalau bertobat pasti langsung bisa lepas begitu, Vikaris Vera? Nah, ini jadi kayak film-film drama. Begitu memutuskan, oke, saya mau ini. Terus habis itu situasi, segala keadaan tiba-tiba semuanya jadi baik. Gitu. Tapi dalam kehidupan nyata nggak kayak gitu kan ya. Kalau kita nonton film pemain hoki misalnya, wah timnya kalah terus, habis itu oke, saya sekarang sudah tahu saya mau berubah, saya tidak boleh egois, saya harus bekerja sama dengan tim, terus besoknya pertandingan langsung menang, semuanya berubah gitu. Ya, kehidupan nyata enggak kan ya. Begitu kita memutuskan berubah, tetap aja besok pertandingan tetap kalah gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah terlatih. Hal yang sudah lama sekali tubuh kita sudah terlatih untuk melakukan hal-hal seperti itu. Begitu kita ngomong bertobat, oke, bertobat itu yang berubah adalah arah hati kita gitu. Tapi tetap dari akibat-akibat dosa yang lalu itu satu persatu harus kita hadapi mulai sejak kita bertobat. Bukan berarti terus semua keadaan semuanya tiba-tiba juga berubah, enggak. Jadi ketika kita terikat sama pornografi, misalnya sekali kita lihat terus habis itu nggak ada apa-apa, enggak kan ya. Di situ begitu kita lihat jantung kita berdebar-debar. Terus habis itu peredaran darah, aliran darah itu bisa mengalir dengan lebih cepat kan ya daripada orang yang normal gitu, orang yang dalam keadaan biasa gitu. Setelah itu apa? Setelah itu otak akan menstimulus, akan merangsang anggota tubuh yang lain. Jadi lebih sensitif gitu, anggota tubuhnya jadi lebih sensitif. Nah, bayangkan kalau hal seperti itu dilakukan berulang-ulang. Kita terlatih untuk berpikiran untuk memikirkan hal-hal yang bersifat seksual, terlatih seperti itu gitu. Nah, itu untuk membalikkan itu lagi, itu pun butuh usaha. Bukan berarti habis bertobat langsung ada tenaga super natural gitu yang terus mengubah segalanya gitu. Ada ya orang ya, saya lihat satu helai rambut wanita gitu di atas meja kerjanya, dia bisa langsung terangsang. Karena sudah terbiasa. Pikirannya ke situ, terbiasa tubuhnya itu dilatih untuk mengarah ke hal yang seperti itu. Tapi orang yang nggak membiasakan tubuhnya untuk itu, nggak membiasakan pikirannya, mau lihat apa juga lihat rambut, oh ini kotor, ini dibersihin, gitu aja gitu selesai. Jadi setelah bertobat itu butuh usaha. Kita tetap harus melatih tubuh kita untuk memikirkan hal-hal yang baik. Jadi butuh latihan untuk istilahnya membentuk kebiasaan baru begitu ya. Kira-kira Vikaris Vera bisa memberikan panduan begitu atau tips-tips untuk apa yang harus dilakukan untuk membentuk kebiasaan baru yang baik ini? Oke, kita coba lihat Alkitab kita ya, dari Roma 7, Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya, tubuh kita itu memang punya kecenderungan berbuat dosa. Tapi begitu kita bertobat, kita langsung mengarahkan hati kita. Kita tahu bahwa hidupku itu seharusnya untuk melayani Tuhan. Hidupku itu mencintai hukum-hukum Tuhan. Tapi tubuh ini tetap punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena itu begitu kita bertobat, kita itu punya kesadaran bahwa itu adalah dosa. Coba bayangkan, orang yang tidak bertobat, itu bedanya apa sih dengan orang yang bertobat? Ketika sama-sama melakukan dosa itu. Orang yang tidak bertobat itu tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Akan dengan gampang bilang, oh kalau itu sih nggak apa-apa.
Bagi kita itu dosa, tapi bagi mereka enggak, itu biasa gitu. Tapi begitu bertobat, tahu ini adalah dosa. Nah, setelah tahu bahwa itu adalah dosa, apa yang kita lakukan? Ya pasti pertama-tama kita berdoa ya, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa lepas dari dosa itu. Nah, karena itu kita juga usaha untuk mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari kita harus punya kesadaran bahwa ibadah minggu itu sakral. Ibadah minggu itu kudus. Kita harus menguduskan itu. Jadi bukannya ketika ibadah minggu terus kita lihat-lihat medsos, atau waktu ibadah minggu kita buka-buka shopping, atau kelihatannya diam, tapi terus mikirin hal yang lain gitu ya. Apalagi kalau orang yang udah terbiasa dengan pornografi, ya mikirin hal-hal yang bersifat porno gitu. Enggak, ibadah minggu itu kudus. Usahakan fokus menyembah Tuhan itu. Mensakralkan itu dengan hati kita, dengan pikiran kita semuanya, dengan tubuh kita juga. Kita mensakralkan ibadah minggu. Terus kemudian apa? Yang kedua, perbanyak kegiatan-kegiatan rohani. Yang pasti persekutuan doa. Persekutuan doa di gereja saudara. Kemudian ikutilah PA ya, kelas-kelas atau seminar-seminar yang bersifat rohani. Banyak-banyak belajar firman Tuhan. Gitu ya. Terus habis itu setelah PA seminar, itu kita juga bisa mulai ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Karena ketika ambil pelayanan, kita dipaksa kan. Kita akan merasa jijik sendiri ya. Habis kemarin malam saya lihat pornografi, terus habis itu besoknya saya harus menyanyi, saya harus menjadi asyir di gereja. Itu kita merasa jijik sendiri kan ya. Nah, ketika ada pergumulan seperti itu, jangan terus habis itu sementara saya nggak melayani dulu. Karena kemarin saya habis berbuat dosa. Bukan itu. Bukan pelayanannya yang di give up. Tapi ya pornografinya yang di give up. Gitu. Perzinahannya yang di give up. Saya harus tidak melakukan hal ini. Peperangan itu dimulai. Gitu ya. Nah, terus dengan pelayanan apa sih? Kita akan punya teman-teman orang-orang yang sama-sama melayani. Bukan orang yang sama-sama saling menguatkan untuk berbuat dosa. Dengan kita punya komunitas orang-orang yang seiman. Di situ itu kita sama-sama saling menegur, saling menguatkan. Ya. Bukan komunitas sosial ya. Bukan persatuan-persatuan suku, sama-sama satu suku, bukan juga klub-klub yang sama-sama satu hobi, bukan ya. Itu beda lagi ya. Misalnya klub masak, oke sama-sama suka masak dengan latar belakang rohani gitu. Bukan ya. Tapi benar-benar yang sama-sama mencintai firman Tuhan. Nah, kemudian kita pun kebiasaan-kebiasaan kita pun akan dirubah. Karena kita dikelilingi dengan orang-orang yang memikirkan Tuhan. Jadi kita juga akan memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti itu gitu ya. Misalnya tiap-tiap hari kita berusaha mendengarkan khotbah-khotbah. Tiap-tiap hari kita bergumul dengan firman, dengan baca Alkitab, dengan melakukan PA pribadi, atau kita kita menyelidiki Alkitab itu sendiri, atau baca buku-buku teologi gitu ya. Buku-buku yang bersifat Alkitabiah gitu. Kita akan punya kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, dan dari situlah kita bukan hanya mematikan dosa, tapi setelah mematikan dosa, kita akan memiliki pola pikir rohani. Pola itu kan berarti kebiasaan. Bukan cuma satu waktu, tapi pola itu menjadi kebiasaan. Nah, kita akan memiliki kebiasaan untuk memikirkan hal-hal yang rohani, untuk memikirkan Tuhan. Berarti tadi Vikaris Vera bilang komunitas ini sangat penting ya untuk kita membangun kebiasaan baru yang baik ini. Tapi saya terpikir ada kasus di mana justru kita dengar di gereja malah terjadi perzinahan. Misalnya orang yang sama-sama melayani, itu bagaimana ya? Ya, ini sangat menyedihkan ya ketika hal itu terjadi. Salah satu pihak ada kesadaran bahwa itu adalah dosa, itu adalah perzinahan. Itu langsung menghadap ke hamba Tuhan. Minta konseling. Dan pasti ya, keduanya itu dari hamba Tuhan sendiri sudah pasti itu diberhentikan dari pelayanan. Kemudian terus sama-sama dikonseling untuk menguduskan dirinya, untuk bisa lepas dari perzinahan itu. Saya ingat waktu itu ada seorang pemimpin OSG, pemimpin KTB ya. Dia itu cerita, dia sangat bingung. Ini dia memimpin sebuah kelompok kecil pasangan gitu ya. Jadi ada beberapa pasang. Tapi yang terjadi adalah malah antar pasangan itu saling berzina. Jadi mereka saling bertukar pasangan malah. Apa yang harus dilakukan? Kalau OSG-nya diberhentikan, mereka mau dapat makanan dari mana? Maksudnya makanan rohani ya. Nah, ini penting. Kalau seperti itu kelompok ya, kumpul bukan lagi untuk memikirkan firman Tuhan. Begitu kumpul, langsung memikirkan orang yang lain gitu loh. Jadi putuskan itu, tapi tetap follow up semuanya. Kemudian tetap dikonseling. Tapi OSG itu sendiri, di mana itu sudah bukan lagi menjadi kegiatan rohani, bukan lagi menjadi kegiatan di mana
orang itu bersama-sama menggali firman Tuhan, di mana orang itu mengerjakan pekerjaan Tuhan, udah bukan seperti itu lagi. Itu harus diputuskan. Tapi kalau misalnya antar sesama pelayan, misalnya, itu harus diberhentikan sementara dari pelayanan itu untuk dididik sampai dia bisa lepas dari keterikatan itu. Sangat rentan sekali ya kita manusia terhadap dosa seksual ini ya. Dan juga untuk kita membentuk kebiasaan baru untuk bisa tetap hidup kudus itu begitu sulitnya ya. Apa kalau kita pengennya ada jalan pintas gitu ya. Terus kalau pada saat ada nih muncul pikiran, padahal kita nggak pengen gitu, tapi dia muncul sendiri begitu. Itu apa dong yang bisa kita lakukan untuk bisa menolak itu? Ya, di momen kita begitu tertarik untuk berbuat dosa, untuk berzina, untuk misalnya untuk apa saja ya itu, entah itu melihat pornografi, entah itu masturbasi, itu kan dorongannya sangat kuat ya. Tapi di satu sisi kita tahu ini tidak benar, ini tidak kudus. Nah, itu seperti apa? Ya, tidak bisa terelakkan, harus berperang pada saat itu. Tapi saudara-saudara percayalah, ketika saudara itu terus memasukkan firman Tuhan ke dalam totalitas diri kita, baik itu pikiran, emosi, dan tubuh kita ini ya, terus dimasukin, dicekokin dengan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan terus, itu perlahan-lahan itu akan berubah gitu. Pikiran kita berubah, kebiasaan tubuh kita semuanya akan berubah gitu. Akan lebih menuruti firman Tuhan. Walaupun itu memang butuh waktu. Saudara jangan terus habis itu berpikir, oh, ya sudahlah, saya ini memang milik setan, tidak bisa lagi gitu. Enggak. Ya, yang bisa kita lakukan, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah ketika sadar, terus cekokin terus dengan firman Tuhan, firman Tuhan. Tapi yang mau saya bilang di sini, itu peperangan itu memang sulit seperti itu. Cuman jangan menyerah. Teruslah cekokin diri kita dengan firman Tuhan terus, cekokin itu terus. Kalau perlu sedang bergumul seperti itu, teleponlah salah satu teman kita yang ada di dalam komunitas orang-orang kudus gitu. Doakan saya ya gitu. Atau entah apa gitu ya, langsung video call atau apa gitu. Yang sesama jenis ya, kalau lawan jenis malah nanti jadi malah kepincut. Berarti cara satu-satunya untuk berperang itu adalah ya mempersiapkan diri dengan firman Tuhan begitu ya. Oke, kita beralih ke Ibu Rachel nih. Kalau dari Ibu Rachel sendiri, kira-kira dari yang sudah di-sharingkan oleh Vikaris Vera tadi, sudah pernah dicoba? Ya, saya sangat merasakan ya di saat Ci Vera memberikan penjelasan soal itu sangat menampar gitu. Karena saya teringat akan masa di mana saya itu begitu terpuruk begitu. Masa di mana saya merasa saya sebagai istri itu begitu banyak kekurangan dan akhirnya jadi kayak anti kepada suami. Jadi seperti ada rasa membenci suami, rasa enggan kepada suami, dan sedangkan pada saat itu saya sudah memiliki anak. Begitu beratnya yang terjadi di dalam hidup saya saat itu. Yang akhirnya saya bersyukur di saat seperti itu benar-benar Tuhan membukakan jalan, seperti memberikan anugerah, memberitahu bahwa saya itu tidak mencari Tuhan di saat itu. Pada saat itu saya menghubungi mertua saya, dan akhirnya kami memberitahu bahwa kami dalam kesulitan karena tidak memiliki gereja, tidak memiliki komunitas dengan orang-orang. Ya, di saat ini saya karena bergereja di gereja Reform, ya saya masuk di situ. Saya masuk untuk pertama kalinya dan melihat bagaimana gereja ini memberitakan firman Tuhan, dan perlahan-lahan kami itu ditegur. Dan kami sangat ditegur dari firman-firman itu, yang pada akhirnya kami mulai sadar, oh iya, ternyata saya dan suami saya itu berdosa. Memang ada kemungkinan saya melihat bahwa saya tidak berdosa, saya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini, tapi saya ada ambil bagian di dalam keberdosaan itu. Mungkin ini adalah juga salah satu pertolongan Tuhan yang akhirnya mengubahkan juga suami saya dalam berpikir. Pemikirannya juga seperti diputar. Memang seperti yang kata Ci Vera bahwa tidak langsung begitu berubah, tetapi ada kemauan gitu dari suami saya yang akhirnya saya melihat dari dia sendiri, dari kepala rumah tangga sendiri, saya melihat bahwa dia berusaha, dengan dia ada usaha itu membukakan hati saya. Akhirnya saya bertobat. Saya bertobat dengan keras kepala saya dan lain-lain seperti itu. Yang kemudian dia menegur saya, bagaimana kalau kamu masuk di dalam OSG ibu-ibu, dan bagaimana kalau dengar firman Tuhan, lebih lagi di saat OSG ada obrolan-obrolan yang selalu ditekankan berulang-ulang, berdoa, dan harus
harus tanamkan kebiasaan itu, harus tanamkan pola itu untuk berdoa. Akhirnya dari situ baru merasakan benar-benar bahwa kuasa Tuhan itu besar. Saya merasakan ada perubahan di dalam pikiran saya, cara berpikir saya, bagaimana lebih memberikan diri kepada Tuhan, bukan dengan pemikiran saya sendiri itu. Begitu sih. Saudara, kita sudah dengar dari sharing kita bersama Vikaris Vera dan Ibu Rachel tadi, meskipun di sekeliling kita budaya yang memamerkan pornografi yang mendorong orang tidak menghargai kekudusan pernikahan, tapi kita juga mendapat anugerah dari Tuhan. Tuhan kirimkan firman-Nya, Tuhan juga tempatkan ada komunitas di mana kita boleh bergabung dalam komunitas itu untuk bertumbuh, yaitu gereja Tuhan, gereja lokal di mana saudara bisa menanamkan diri di situ dan bertumbuh bersama komunitas tersebut. Mempertahankan kekudusan pernikahan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan anugerah pertolongan Tuhan. Baik, terima kasih kepada Vikaris Vera dan Ibu Rachel, dan saya berharap episode Macarate kali ini pun bisa menjadi berkat untuk saudara sekalian. Kita masih akan membahas soal seputar pernikahan di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jumpa.